Oke, setelah nonton video ini, gua harap lu akan jadi mikir-mikir lagi ke depannya sebelum PMO. Gua tahu kok sebenarnya lu pengen berhenti, tapi badan masalahnya kayak gerak sendiri, kayak bukan lu yang ngambil keputusan buat relapse. Well, tapi faktanya keputusan 100% selalu ada di tangan lu. At the end, lu selalu punya opsi, selalu punya pilihan, dikasih kebebasan buat memilih pas godaan PMO itu datang, mau dilanjut atau ditahan. Cuma dua pilihan yang simple, lanjut atau tahan. Dan lu selalu milih opsi buat lanjut. Makanya sampai sekarang, lu masih menderita, masih mengeluh, masih curhat di kolom komentar channel ini. Bang, kok gue gagal terus ya? Penyebabnya karena lu selalu pilih opsi lanjut. Simple. Ketika godaan PMO itu datang. Kenapa lu pilih opsi lanjut? Kenapa nggak pilih tahan? Karena lanjut lakuin PMO itu opsi paling gampang. Opsi paling enak dan nyaman buat dilakuin. Rasanya kayak dapat lampu hijau dari alam semesta dengan milih opsi ini. Sementara opsi yang satunya, tahan, itu sulit banget dilakuin. Udah kayak disuruh nyari sebiji jarum di tumpukan jerami yang tingginya segunung. Gue paham kok kenapa lu selama ini gagal mulu. Yang missing di diri lu itu adalah percakapan di dalam diri ketika hasrat PMO itu bangkit. Oke, cowok yang punya ini, yang punya percakapan di dalam dirinya sendiri sebelum PMO, sebelum dia mutusin untuk ngelakuin PMO, dia ngelakuin percakapan dulu di dalam dirinya, itu yang menang. Yang nggak punya ini, itu yang kalah. Nah, jadi di video kali ini, let me help you guys supaya percakapan di dalam diri ini bisa bangkit nanti pas hasrat PMO itu datang dan lo bisa melewatinya tanpa relapse meskipun rasanya berat. Oke, jadi sebagai seseorang yang udah berhasil merdeka total dari kecanduan PMO, gue baru bisa paham ini sekarang. Dulu pas masih rutin PMO, seminggu sekali itu nggak pernah sama sekali gue terbesit tentang pemikiran ini. Ya wajar, PMO bikin otak jadi bego, jadi bodoh. Bikin otak jadi males buat mikirin hal-hal yang mendalam, yang konseptual, yang spiritual gitu. Bikin otak downgrade jadi sukanya mikirin hal-hal receh yang gak penting. Jadi yang gue lihat sekarang itu, berkaca juga dari pengalaman gue dulu dan juga sekarang, kecanduan PMO itu bikin cowok punya mental seperti hewan yang dimangsa. Seperti prey, umpan. Sementara pas udah stop PMO, mentalnya berubah jadi seperti hewan yang memangsa atau predator istilahnya. Di dunia hewan itu kan ada hewan yang memangsa dan ada hewan yang dimangsa. Hewan yang dimangsa biasanya ya kayak rusa, babi hutan, kambing, kelinci, hewan-hewan herbivora pemakan tumbuhan lah. Sementara hewan yang memangsa itu predator kayak singa, serigala, macan, harimau, burung elang, ikan hiu, dan lain-lain. Hewan-hewan karnivor pemakan daging. Kalau kita bicara mental dan juga karakteristik hewannya, pasti lu udah kebayang perbedaan di antara kedua kategori hewan ini. Hewan yang dimangsa itu ya penakut, cupu, was-was, lemah, lebih lemah secara fisik pas lagi bertarung, terus pasif dan hidupnya dipenuhi akan kecemasan akan ancaman hewan predator yang selalu siap buat menerkamnya. Mentalnya lebih penakut gitu. Hewan yang memangsa atau predator kebalikannya, dia agresif, berani, proaktif, lebih jantan, lebih testosteron, hidupnya fokus, harus gerak terus cari mangsa, karena secara sumber makanan itu lebih langka dibandingkan hewan herbivora yang secara sumber makanan lebih melimpah, yaitu tanaman, rumput ditemukan di mana-mana. Hewan karnivor itu harus hunting, harus fokus gitu. Jadi karena kondisi ini, hewan yang predator itu mentalnya lebih proaktif, lebih agresif. Hewan yang dimangsa itu lebih reaktif dan lebih pasif, lebih santuy gitu. Ketika lu masih terjebak di lingkaran setan PMO, kondisi mental lu itu seperti hewan yang dimangsa sehari-harinya. Cemas, was-was, pasif, reaktif, merasa nyaman tapi nyaman yang bego gitu. Nempatin diri jadi korban, jadi victim karena selalu merasa ada ancaman dari terkaman hewan predator, dimana secara alam bawah sadarnya atau secara psikologisnya ini bahaya karena artinya secara mental lu expecting bad things to happen ke diri lu setiap saat. Makanya kesialan datang bertubi-tubi setiap abis relapse PMO. Itu alam semesta ngejudge diri lu itu sebagai pihak yang dimangsa, korban, victim. Dan ini cara yang paling gak enak dalam menjalani hidup. Apalagi lu yang sekarang umurnya masih muda. Sikap pasif itu sesuatu yang ngerusak masa depan banget. Membuat lu hidup jadi tidak maksimal. Lu jadi malas ngejar tujuan hidup. Males fokus ngembangin diri, ningkatin skill, cari teman atau relationship baru yang bermanfaat bagi diri lu. Ini semua akibat otak yang tumpul dan mental yang ciut gara-gara rutin PMO. Ngejar tujuan hidup itu butuh sikap agresif, sikap proaktif, sikap aktif, mikir pakai otak. Lu harus gerak,
lu harus taking action, berani ngambil resiko, dan ini adanya di karakteristik hewan predator. Jadi ketika lu udah terbebas dari PMO, nggak ada lagi hasrat sama sekali buat intip-intip, edging, iseng, cek ombak, dan sebagainya. Pokoknya udah amnesia total sama keberadaan PMO, lu pasti bakal ninggalin kondisi mental seperti hewan yang dimangsa ini, dan lu kembali ke mental yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, yaitu mental agresif, mental predator. Ini kondisi mental yang natural bagi kita manusia. Karena manusia itu kalau kita ngelihat dari sejarah spesies kita, manusia atau Homo sapiens itu apex predator dulu dan juga sekarang. Kita dulu bikin tombak, panah, mikirin strategi buat berburu hewan buruan, dan sekarang kita udah menguasai dunia. Kita punya peternakan, kita memerah susu sapi. Nggak ada hewan di muka bumi ini yang bisa ngelakuin itu selain kita manusia. Kita itu carnivore gitu. Nature kita itu agresif dan proaktif, dan kecanduan PMO itu menjauhkan kita dari sifat alamiah kita ini sebagai predator. Maksudnya kita yang agresif dan proaktif, bukan predator. Lu jadi penjahat S3X, bukan itu konteksnya. Nah, kecanduan PMO bikin cowok jadi punya mental pecundang loser yang gue pernah baca sebuah komentar yang cukup membekas di pikiran gue. Dia kecanduan PMO dan dia takut keluar rumah pergi ke warung buat beli beras. What the f***? So, jadi percakapan di dalam diri yang harus lo lakuin ke depannya pas lagi kebelet PMO, yaitu bilang aja ke diri sendiri kayak gini. Gue udah muak banget punya mental loser kayak hewan yang dimangsa. Ini nggak natural bagi manusia. Seharusnya gue nggak merasakan ini. Harusnya yang gue punya itu mental pemenang seperti hewan predator yang agresif. Semoga dengan lo ngomong ini ke diri sendiri, lo jadi bisa lebih berpikir clear. Makanya logika bukan emosi sesaat, dan endingnya berhasil skip relapse ketika godaan PMO itu datang. Ingat terus, enak dari PMO itu jebakan. Jebakannya yang bikin lu terus lemah selama-lamanya. Seperti hewan yang dimangsa yang pas menjalani sehari-hari itu cemas, was-was, celingak-celinguk, sana-sini ketakutan memantau kali aja ada hewan predator yang lagi siap menerkamnya. Gak enak gitu hidup, itu cuma dijalani dengan kabur, takut, reaktif, pasif doang. Lu harus agresif. Lu harus proaktif, harus gerak, harus berani ngambil resiko, taking actions, dan ini cuma bisa lu lakuin secara maksimal ketika PMO itu udah nggak ada lagi di hidup. Hidup itu jauh lebih seru kayak gini dijalanin dibandingkan jadi pengecut doang sehari-harinya. Takut keluar rumah, takut ke warung, takut ngomong sama orang. Man, downgrade banget sumpah ini. Oke, sebelum gue tutup, buat lo yang pengen semakin menguatkan percakapan di dalam diri, gak ada yang lebih perfect dibandingkan baca Ibu Gue Rebut Kembali Mahkota Mukim. Di sini gue bahas lebih dari sekedar PMO, tapi semuanya masih berhubungan erat sama kecanduan PMO. Contohnya di bagian 2 tentang body, tubuh. Di salah satu chapter gue bahas lengkap tentang semen retention, segala hal yang perlu lu ketahui tentang sperma. Dengan lu paham ini, lu jadi ngerti kenapa ngebuang sperma secara cuma-cuma itu sangat tidak bagus, serta penjelasan ilmiah non-mainstream di baliknya. Ini dijamin bakal ngebantu banget, gak cuma di perjuangan lu buat stop PMO, tapi di area lain juga, biar lu jadi cowok yang punya mental pemenang. Kalau lu tertarik, link ebook ada di deskripsi guys. Semoga video kali ini ngebantu. Thanks for watching.